Silakan, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Erial Ya. dari Bekasi. Baik. Sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir sebagian terjawab mengenai Lailatul Qadar, tapi saya ingin lebih rinci lagi bagaimana caranya kita memaksimalkan Ya. di hari-hari terakhir Ramadan ini. Baik. Ya, dan apabila di malam hari untuk malam Lailatul Qadar, apakah amalan-amalan yang utama agar kita bisa memaksimalkannya? Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di 10 malam terakhir Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kencangkan ikat pinggangmu. Kencangkan. Kalau dikencangkan berarti sebelumnya ada yang kendor kan? Wah, ini udah diduga. Ada tanabbu, makanya disebut Nabi. Nabi memberikan gambaran-gambaran di masa depan. Kalau di zaman sahabat mungkin stabil tuh. Ya, tapi Nabi menduga ini ada yang kendor ini. Dan lihat indahnya ketersambungan mukjizat Al-Quran dengan tafsiran Nabi SAW yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menafsirkannya. Anda kalau lihat pembuka Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, bukankah dibuka dengan ya? Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya itu harfun nida, huruf panggil. Ya, huruf panggil. Untuk memanggil dalam bahasa Arab itu ada 14 huruf. A, aya, ya, awa, wa, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya ya, 360 kali disebutkan. Dan dahsyatnya pakai ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Lalu yang dipanggil alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dan yang punya iman. Nah, saya ingin lompat sedikit teman-teman. Alladzina amanu, yang punya iman, kenapa disebut menggunakan alladzina tanpa batas? Seakan panggilan ini mencakup semua hamba Allah sepanjang dia punya iman, tanpa batas. Tapi dahsyatnya, yang punya iman ini kan beda-beda keadaannya. Ada yang imannya kuat, semangat ibadah bahkan sebelum Ramadan, jangankan sholat fardu, sunnah dia kejar. Ada yang standar, mutawassit standar, ya. Mohon maaf, kejar fardu saja yang penting. Ya, ini sudah ada di zaman-zaman Nabi, ada orang Badui datang pada Nabi, dullani ala khairin, ya, ala amalin. Idza amiltu dakhaltul jannata. Tunjukkan padaku ya Rasulullah amalan yang singkat saja, jangan banyak-banyak, yang penting masuk surga. Ya, pintar, orang pintar. Modal dikit pengen keuntungan banyak gitu ya. Tapi kata Nabi nggak apa-apa, kerjakan yang fardu, cukup tinggalkan yang kalau kau mampu kerjakan sunnah. Kata orang ini, baik, aku akan konsisten dengan yang fardu dan aku nggak bisa menunaikan yang sunnah. Kata Nabi, aflah in sadaqah, kalau benar masuk surga dia. Ya. Tapi ingat, dia tinggal di padang pasir yang tidak ada media sosial. Ya. Auratnya jarang yang terlihat kecuali unta, gitu kan? Kecuali kadal gurun dan sebagainya. Jadi jangan coba Anda ikuti kalau tidak mampu mengekang maksiatnya. Kemudian yang ketiga, yang jauh dari Allah. Jangankan sholat fardu, jangankan sholat sunnah, yang fardu pun kadang terlambat, sulit. Sehingga dia jauh dari Allah sebelum Ramadan. Tapi saat awal Ramadan, Allah tidak bedakan. Dipanggil dengan satu huruf yang sama. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Menggunakan huruf ya. Hei semua pemilik iman, baik yang dekat imannya sampai dia kuat ibadahnya, sehingga merasa dekat denganku. Atau yang menengah, ya, yang dia hanya mengejar fardu saja, atau bahkan yang jauh dariku karena banyak maksiatnya. Aku tak peduli, kata Allah. Sepanjang kau punya iman, aku panggil kalian semua. Yang jauh, aku akan dekatkan denganku. Yang maksiat, aku bimbing untuk taubat. Yang menengah, aku lekatkan. Yang dekat, lebih dekat lagi. Karena itu dahsyat jadi awal Ramadan. Jangankan yang sering ke masjid, yang tak pernah ke masjid pun bisa ke masjid. Jangankan yang rajin baca Al-Quran, yang gak pernah pegang mushaf bisa khataman Ramadan. Jangankan yang pernah melihat orang minta, gak ada peminta pun dicari-cari. Jadi semua meningkat awal Ramadan. Tapi benar kata Nabi, setelah diberi kesempatan itu, ada yang tidak bisa tertahankan. Di tengah-tengah mengendor ikat pinggangnya. Ya? Masjid mulai muncul kemajuan, safnya maju. Ya? Mulai orientasi berubah. Mulai pikirkan yang lain dan sebagainya. Sehingga menurun ibadahnya. Makanya kata Nabi, ingat, masih ada peluang kemuliaan. Ramadan itu jangan dilihat malam Al-Qadarnya saja. Ampunan tiap waktu. Cuma Ramadan yang setiap siang dan malam, 24 jam selama 1 bulan penuh, Allah berikan ampunan setiap hamba. Peluang ampunan. Ya, Anda kalau melihat di Al-Bukhari, ya, Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya benar di siang hari puasa, sambil dia istighfar, koreksi dirinya kepada Allah, minta ampunan, maka sampai dengan buka Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Kalau dosa besar dia tobat, diampuni. Baru buka, ngobrolin orang misalnya, gibahin orang, misal. Malamnya ada lagi peluang, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang meningkatkan ibadahnya malam hari, tunaikan salat, istighfar kepada Allah, koreksi diri, tunaikan dengan ikhlas, ada peluang diampuni. Jadi Ramadan itu setiap waktu selama sebulan ampunan Allah dibentangkan. Makanya malaikat Jibril itu pernah turun di hadis riwayat Al-Mustadrak oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, Al-Mustadrak yang disusulkan. Jadi Al-Bukhari meninggal, Imam Muslim meninggal, hadis masih ada,
Syarat-syarat keduanya dikumpulkan oleh Al-Imam Hakim An-Naisaburi, dicari, dikumpulkan, ketemu, disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arab disusulkan, disebut dengan Al-Mustadrak. Nah, satu kali Nabi akan khutbah. Mimbar Nabi ini ada 3 tangga, 3 gundakan. 1, 2, 3. Begitu naik, malaikat langsung berkomentar. Lihat ya, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik di situasi ini. Malaikat yang bermohon pada Allah, Nabi yang mengaminkan. Kata malaikat, bu'dan atau raghima'an farajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sangat keterlaluan. Awas, ini komen malaikat ya, sangat keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat tercela. Raghima'an farajulin, seakan ada debu, ya. Debu di mukanya, sangat tercela kata malaikat. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tak mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma kejar malam Al-Qadar, tapi kita lupa dengan yang lain. Sebab ada kebiasaan bahwa oh ini datangnya ganjil, kalau genap nggak ada. Anda lupa ya. Walaupun malam dapat Al-Qadar, besoknya berbuat maksiat, dosa juga. Ada ampunan. Karena itu cara yang pertama yang penting kita hadirkan adalah dalam kesempatan kita masih menemukan malam-malam Ramadan, kata Nabi, kalau Anda sempat mengendor, kencangkan ikat pinggang, khususnya di malam-malam terakhir Ramadan, akhir-akhir Ramadan. Apa yang dilakukan di malam-malam ini? 1, istighfar. Perbanyak istighfar. Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Ingat, makanya pakai kuntum. Allah bisa mengatakan begini, qul in tuhibbullaha. Tapi ketika kalimatnya menggunakan kuntum sebagai taukid, qul in kuntum, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan fattabi'uni, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah cintai, apa persamaannya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ketika Allah cinta pada seorang hamba, Allah mengampuni dosanya. Mengampuni dosa itu kan lahir lewat permohonan ampunan kan? Di persamaan terbaliknya, kalau orang sering minta ampun sama Allah, minta istighfar dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi, maka cinta Allah turun. Kan? Allah mencintai hamba, diampuni. Diampuni itu kan minta ampun, istighfar, ya kan? Ghafara mengampuni, istaghfara minta ampunan. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya. Jadi bukan hanya ampunan, dan kalau orang sudah dicintai Allah, Allahu Akbar, dampaknya kepada doa itu dahsyat. Belum minta, sudah dikabul. Itu yang dicintai Allah. Belum dia ucapkan, jawaban sudah turun. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Kenal Maryam? Kenal di mana? Maryam itu nabi bukan? Rasul bukan? Bukan nabi, bukan rasul, tapi punya kemuliaan di sisi Allah. Belum minta sesuatu, langsung diberikan. Coba lihat, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Setiap pamannya mau mengantarkan kebutuhan Maryam, makanan, minuman, kebutuhan, udah ada di situ. Udah ada. Setiap waktu, kullama ditanya Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Sebelum minta, pamannya datang, tolong bawakan makanan. Paman kurang, nggak bilang begitu. Sebelum minta datang ada makanan. Itu. Jadi ada orang-orang yang baru terfikir Allah kasih anugerah. Ada orang-orang yang baru pengen sesuatu, tiba-tiba Allah berikan, belum diucapkan. Siapa orang ini? Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya Maryam dicintai Allah? Fataqabbalaha rabbuha. Maka Allah menerima ikhtiar kedua orang tua itu untuk menjadikan Maryam dicintai Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tahu dari mana mengabdi kepada Allah? Buka lagi yang ayat 35-nya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku ingin jadikan Maryam sebagai pencintamu, hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk mendekat kepadamu. Maka mohon terima, diterima oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberikan hal yang belum pernah bahkan dia ucapkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karunia tadi, istighfar. Masih ingat cerita saya tentang tukang roti? Ya? Dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba datang ke satu tempat, keluar aja.
Tiba kemudian datang ke masjid, Pak. Diusir sama petugas masjid. Memang dulu kan nggak ada media sosial, nggak tahu wajah Imam Ahmad kayak gimana gitu kan. Keluar. Ukhruj. Saya cuma pengen istirahat katanya. Ya di luar, keluar. Di luar diusir lagi, barwah. Barwah itu lebih kasar. Barwah. Oh, saya kan nggak apa-apa, cuma di luar nggak ganggu. Tahu fikih, kata orang ini roh. Roh itu lebih kasar. Roh itu dari kata roh, pergi dengan roh-rohnya sekalian. Ahmad pergi. Begitu lewat tukang roti. Ini kisah nyata. Kata tukang roti itu, kelihat kok kayak capek ya Syekh, ta'aluna Syekh, silakan kesini istirahat nih. Dilihat dia sedang bikin adonan gitu. Setiap dia membuat adonan itu dia ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad tahu. Cuma ingin menguji kalimat apa yang lahir di lisan tukang roti ini. Kata Imam Ahmad, saya melihat setiap engkau membuat adonan kau ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ma faidatu istighfarika laka? Apa sih manfaat istighfar itu untukmu? Kata tukang roti ini, wallahi, tak pernah saya beristighfar dalam saya mengerjakan pekerjaan saya kecuali Allah mengabulkan seluruh doa-doa saya. Kecuali satu saja. Apa kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk melihat Imam Ahmad bin Hanbal di hadapan saya sebelum saya wafat atau sebelum beliau wafat. Kata Imam Ahmad, la haula wala quwata illa billah. Karena istighfar Anda ini saya tiba-tiba jalan, dikeluarkan dari masjid, bahkan dari rumah Allah sampai ke sini karena istighfar Anda. Dan jangan lakukan itu pada saya. Nah, jadi malam-malam terakhir istighfar. Kedua, salat. Karena nanti kalau Anda buka kitab Al-Bukhari, di kitab ke-30 ada 97 pembahasan, di kitab ke-30 kitab Shaum. Bab tentang man qama lailatul qadri. Ya, qama lailatul qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, hadisnya berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amalan spesifik. Siapa yang bangun malam konsisten, dan koma itu menunjukkan makna salat. Koma itu turunan qama yaqumu, turunannya aqama yuqimu. Kalau sudah ada qama, aqama itu pasti salat. Ya, pasti salat. Qama artinya sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ya, sempurna sebaik mungkin. Makanya sebelum salat itu ada iqamah. Iqamah itu sifat dari kata aqama. Cuman kita kan suka menyingkat dengan komat. Kan kita orang Indonesia senang ujung-ujungnya kan? Ya kan? Kalau orang Arab aqim ya iqamah. Kita kan komat. Adik saya di Timur Tengah waktu olahraga main bola misalnya, orang mengatakan ya Syahadi wazzi' Syahadi bagi orang Indonesia tidak di oper di ya Abdurrahman man gitu kan ya komat itu iqamah itu isyarat supaya sebelum sholat sempurnakan dulu diri kita supaya khusyuk tenang. Makanya imam berbalik istaqimu ij'alu salatakum salatan muwadda', rapat luruskan. Ini mohon maaf ya, ini kalimat isyarat. Isyarat itu tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Jadi ada kalimat wajib menggunakan bahasa Arab seperti adzan, kan, iqamat. Ada kalimat yang nggak harus pakai bahasa Arab. Yang penting makmum paham. Ya, misal kita berbalik mengatakan, Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat tenangkan hatinya, rapatkan saf, rasakan mungkin ini sholat terakhir kita yang kita tunaikan. Lebih terasakan ke hati? Ya. Jadi kalau makmum belum paham, pahamkan pakai bahasa kita. Nggak harus dipaksakan. Istau, sudah tahu, ya kan? Istau, luruskan. Ya. Nah, qama itu salat, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, Nabi langsung memberikan kisi-kisi kepada kita, jangan tinggalkan salat malam di setiap malam Ramadan, walaupun cuma 2 rakaat. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam paling minimal saya 2 rakaat bangun. 2 rakaat. Jadi kalau setelah tarawih, kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan salat minimal 2 rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi aja. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukankah dapat kita malam al-qadar? Dan masuk di hadis tadi, caranya tunaikan sholat walaupun cuma 2 rakaat malam-malam itu, tapi tunaikannya satu dengan ikhlas karena Allah, imanan wa ihtisaban, kedua sambil mengoreksi dosa kita. Makanya 2 rakaat ini kadang-kadang rasanya agak panjang. Ingat dosa pada Allah, ingat pada orang tua, ingat pada saudara-saudara, ingat pada tetangga, sujud, membayangkan dosa mata sampai ujung kaki, nangis kita tuh. Itu begitu tangisan keluar, rahmat Allah diturunkan di situ. Jadi pertama istighfar, kedua salat, ketiga Al-Quran. Baca Quran. Kalau bisa dibagi-bagi, dihatamkan itu sampai terakhir. Itu manhaj Nabi, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Babnya di Al-Bukhari. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dan bertambah kedermawanan saat tiba Ramadan. Ya, hina ya'tihi Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan, fa ya'ridu alaihi fa arada alaihi al-Qur'ana. Khususnya ketika Jibril datang di setiap malam Ramadan dan Nabi menyampaikan Al-Qur'an setiap malam Ramadan. Artinya sampai akhir Ramadan Nabi menyampaikan kan? Kalau kita bagi satu juz atau semampu kita. Karena kalimatnya Al-Quran itu masih umum.
Ya, Al-Fatihah Al-Quran, Al-Baqarah Al-Quran, An-Nisa Al-Quran. Jadi semampu kita dibacakan dengan baik. Jelas ini? Oke, istighfar, salat, Al-Quran. Itu yang paling utama. Baik. Dari akhwat, silakan. 5 pertanyaan maksudnya? Fadal, silakan. Mic-nya difungsikan. Kemudian kalau bisa maskernya dicopot supaya suaranya lebih jelas. Saya kalau copot kacamata saya nggak lihat, jadi Anda sama aja dengan belakang. Fadal. Oh, nggak usah nengok ke belakang, akhwat pasti di belakang. Yohan sini aja, biar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, Silakan. bagaimana caranya kita? Saya sering mendengar bahwa kita itu harus berhusnudzan kepada Allah. Bagaimana sih cara berhusnudzan kepada Allah supaya kita itu lebih tenang dalam hidup kita, hati kita, dan merasa kita disayangi Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Quran surah ke-2 ayat 216, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Sudah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jika Anda sedang galau, kata Allah, sedang gelisah. Dan di antara kegelisahan itu terkadang menyoal, kenapa keputusannya begini? Kenapa harus begini? Karena ini ayat turun pada awalnya tentang jihad, perintah jihad. Masih ada yang bergolak dalam jiwa. Siap nggak berangkat? Ya, benar nggak begini? Tapi maknanya umum. Di dalam kaidah asbabun nuzul, mic-nya diputar sedikit supaya nggak terlalu dengung ya. Tolong di panitia dikondisikan. Di dalam kaidah asbabun nuzul ada bunyi begini. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum, hikmah pelajaran itu dilihat dari keumuman lafadznya bukan pada kekhususan sebabnya. Walaupun sebab turun ayat ini tentang kegalauan saat diperintahkan berjihad bagi sementara orang yang belum kuat imannya, tapi makna umumnya mengatakan kegalauan secara umum dalam konteks kadang mempertanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa begini? Ya Allah kok bisa saya yang kena musibah? Ya Allah kok kenapa dia seperti itu? Ya kan? Nah, kalau ada kondisi demikian kata Allah kutiba alaikumul qital. Perangi perasaan. Dari sebelum kita beraktivitas, sedang beraktivitas, sampai akan beraktivitas, sampai wafat, sampai kembali kepada Allah. Jadi ketika Allah memberikan kadar ketetapan kepada kita, sebetulnya ada maslahat, tapi belum kita lihat. Kadang-kadang begitu kita sudah mendapatinya, tumpahlah air mata kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu perhatikan, ada ayat-ayat yang memotivasi kita dalam suasana demikian. Satu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Perhatikan kalimatnya. La yukallifullahu nafsan illa.
Satu, jika Anda punya persoalan dan Anda rasakan berat untuk menerimanya, maka yakinkan kata Allah. Satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Tapi kalau Anda atau saya mendapati ujian dan ujian itu terasa berat, ya, itu kata Allah bukan berat, cuman kamu yang bisa memang. Yang lain tidak mampu, makanya diberikan kepada Anda. Dan Allah percaya, kalau Allah saja yakin percaya kepada Anda, kenapa kemudian kita meragukannya? Yang kedua, yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul. Allah tidak menginginkan kesulitan dalam kehidupan. Allah berikan kemudahan. Apa jalan termudahnya? Diberikanlah motivasi kepada kita. Muncul surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri. Sesulit apapun persoalan yang kamu hadapi, tanamkan dulu keyakinan pada jiwa. Pasti di balik semua kesulitan ini akan ada solusinya. Tarik ke dalam kata-kata kita, tanamkan dalam jiwa, jadi bahasa psikologi. Kalau saya sering mengatakan begini, menarik ayat ini mengatakan, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti tuntas. Jadi kalau kita sedang punya masalah, husnudzan kepada Allah, pasti ada kebaikannya. Gak mungkin saya diuji kecuali saya mampu. Pasti tuntas, pasti lolos, pasti berhasil. Tanamkan itu ke dalam jiwa kita. Yang terakhir adalah Quran surah ke-2 ayat 157, ayat 155 sampai 157. Paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Lihat sih kalimatnya, ini standar di Quran. Walanabluwannakum bisyai'. Semua orang yang hidup kata Allah, pasti akan aku uji. Nah, itu ujian. Semua orang yang hidup pasti aku akan uji. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Yang disiapkan ujian ini untuk meningkatkan kualitas hidup hamba. Jangan diarahkan ke sini, dibalikan. Setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah. Tujuan ujian ini bukan untuk menjadikan manusia itu larut dalam persoalan, bukan. Bukan ingin menjadikan kehidupan hamba penuh dengan persoalan, masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Sebab kalau nggak diuji dengan masalah, bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya? Coba kita lihat, kadang kita di sini mampu menggunakan akal kita, tapi pada diri kita sendiri nggak diterapkan. Coba lihat, anak SD kalau mau pindah ke SMP, ada ujian nggak? SMP ke SMA? Kenapa ada ujian? Untuk menguji kualitas ilmunya layak nggak ke SMP. Untuk menguji kualitas keilmuannya itu sudah naik atau belum. Demikian dalam kehidupan kita. Ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, nanti ada di Quran surah kedua ayat 214. Ini nanti levelnya diuji oleh Allah. Nih. Jadi kalau rumus kehidupan, setiap datang ujian, langsung kita terima dengan senang hati, karena itu pertanda bahwa Allah akan mengangkat hidup kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Setiap ada ujian. Dan persamaan ini harus paham. Sepanjang kita hidup pasti diuji. Gak ada orang hidup gak punya ujian, gak ada. Termasuk Ustadz, Bu, paling banyak ujiannya. Tuh, masalah ibu juga, saya jawab juga. Masalah bapak, masalah kita, semua diuji. Semua diuji. Artinya sepanjang hidup pasti diuji. Pengertian terbaliknya, kalau ada orang tidak ingin diuji, artinya gak ingin hidup. Coba saya mau tanya, pengen punya masalah atau tidak? Oh. Baik, ini ya, ini persamaannya. Nah, saya teruskan. Sekarang solusinya bagaimana? Tadi kan sudah prasangka baik kepada Allah, sudah paham dengan tadi. Solusinya bagaimana untuk menguatkan jiwa Ustadz sekaligus menyelesaikan persoalan tadi? Teruskan ayatnya. Ujian ini kata Allah ragamnya banyak. Bisyai banyak sekali. Minal khauf, ada yang khawatir, gelisah, galau, gitu kan? Walju, mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, yang tadinya cukup, berlebih, tiba-tiba harta berkurang. Wal amwat, ada yang sakit sampai dengan meninggal, mungkin kerabat, tetangga, atau saudara dan sebagainya. Wat tamarat. Di sini mohon maaf saya koreksi sedikit ya. Diartikan buah-buahan, saya kurang sepakat itu. Ini bahasa balaghah, bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan diartikannya berarti ujiannya cuma untuk tukang buah. Ya, tukang sayur tidak gitu. Ya, ini bahasa balaghah. Artinya gini, orang kan kita nanam sesuatu, nanam tumbuhan kan, dipupuk, disiram-siram, ketika tumbuh kan yang diharapkan buahnya kan, belum sempat buah dinikmati diambil orang. Kita yang ikut tender, kita yang ikutan, tiba-tiba proyeknya jatuh ke orang. Kita yang mau melamar, tiba-tiba diambil orang gitu. Nah, itu samarat. Wabasyiris sabirin. Pertama sabar. Ya, ini kunci cepat Bu ya. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya, bukan pada yang lain. Berikan kekuatan. Terima dulu. Caranya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja. Ya, padahal ini kalimat umum. Ini kalimat penuh dengan kekuatan. Qalu itu katakan, kuatkan pada jiwa.
Ya, kuatkan pada jiwa kita, sampaikan pada jiwa kita, innalillahi. Kalau ada harta hilang, pulang dari sini, pengen taubat, pengen hijrah, pulang dari sini, esdal hilang. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu, ya kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan, mungkin sudah selesai titipannya kepada aku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat, dan orang yang sabar menerima lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Karena itu dibuka kalimat sholat dengan kalimat minta tolong, sabar, dan sholat. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Bukan Anda saja yang punya persoalan. Tadi turunannya, rasakan ini adalah ujian untuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian bawa itu lewat salat, mohonkan kepada Allah solusinya. Bagaimana cara mintanya? Hadisnya qudsi, di hadis Muslim, lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau salat Anda benar, dari mulai wudu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu, kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Ya. Nah, maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam salat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, hei gampang itu masalah selesai, kamu kemarin kemana aja, belum meningkat salatnya, belum baca Quran, aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu, setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Nanti husnuzannya ada di Quran surah ke-49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Baik. Ada yang lain? Silakan. Ya, langsung saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa suaranya dikencangkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana keadaan saya yang punya hafalan banyak, tapi saya termasuk orang yang cepat ingat, cepat lupa. Apakah saat saya lupa dan saya ditakdirkan meninggal saat lupa, akan diazab atau seperti orang yang mempunyai hafalan surah Al-Mulk yang di alam kuburnya akan dijaga? Amin. Dari azab atau bagaimana saat keadaan saya nanti kembali dalam keadaan lupa, Ustadz? Baik. Singkatnya, kalau saya punya hafalan, kemudian saya lupa, apakah itu berdosa? Kemudian apakah diazab atau tidak? Kan? Pertanyaannya kenapa lupa? Itu dulu. Kenapa lupa? Karena lupa ini punya dua sifat. Lupa anugerah, lupa masalah. Lupa anugerah itu sifat lupa, keadaan lupa yang Allah berikan kepada kita untuk meringankan beban kehidupan. Coba kalau setiap peristiwa kita ingat, wah, bisa pusing dan mungkin gila manusia. Ya, coba kalau ibu ingat sakitnya melahirkan, nggak pengen lahiran lagi. Coba kalau Anda pernah punya persoalan dengan orang dan ingat selalu, nggak bisa tidur, itu lupa anugerah. Ya, jadi diringankan kita supaya tidak banyak beban dalam kehidupan. Tapi ada lupa sebab karena maksiat, karena salah. Salah itu bahasa Arabnya khata. Berbuat salah akhta. Saya berbuat salah akhta'tu. Anda berbuat salah akhta'ta. Kita ini berpotensi berbuat salah akhta'na. Lupa itu bahasa Arabnya nasya. Jadi makanan nasi. Nasiya itu lupa. Saya lupa nasi itu. Kamu lupa nasita. Kita lupa nasina. Ada lupa yang karena salah, disatukan di Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, mohon jangan hukum kami ketika kami lupa, ini menyebabkan salah. Ini lupanya karena salah. In nasina au akhtana, nyambung. Nah, persoalannya kita ini memang ada sifat lupa yang terbawa dalam penamaan kita. Insan itu kenapa dimaknai dengan insan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, terdapat dalam bukunya Ibnu Mandzur Lisanul Arab. Ya. Nanti tentang menjelaskan tentang hamzah, nun dan sin. Anasa turunannya insan.
Kenapa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Summiyal insanu insanan bi annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya." Kenapa dinamakan dengan insan seakar dengan kata nasya, yaitu lupa? Karena manusia punya fitrah sifat lupa. Tadi bisa anugerah, bisa lupa karena maksiat. Sekarang karena maksiat kenapa? Karena was-was setan. Nih saya berikan secara ilmiah ya. Ini agak berat sebetulnya, tapi saya coba ringankan supaya mudah dipahami. Tahu setan nggak? Saya lihat gini ya. Lihat gini. Ini sangat ilmiah sekali. Ya, oleh karena itu agak konsentrasi dikit ya. Perhatikan sini. Ini setan. Nanti kalau ada waktu mungkin akhir-akhir Ramadan lah ya, kita belajar fikih setan. Untuk tahu di setan siapa aja nih. Goda saya wudhu, goda saya sholat, goda di rumah, goda waktu di kantor gitu kan. Itu ada itu setannya. Nah, jadi waktu saya ke rumah, anak saya mana ambil tuh. Itu waktu kecil Pak, usia 2-3 tahun. Masuk rumah saya bilang, "Kak, kalau masuk rumah ucapkan assalamualaikum." "Kenapa Bu ya?" "Ada setan nungguin rumah." Itu yang bikin kita gelisah, suka nakutin kita. Namanya dasim. Kalau kita ucapkan assalamualaikum, dia langsung pergi. Dia bilang ke temannya, nggak punya tempat di sini. "Siap Bu ya?" "Baik." Begitu dia masuk kamar, dia bilang, "Assalamualaikum dasim." Dia sebut namanya langsung. Ya sudahlah. Ini setan ini asalnya iblis. Nah. Ya, asalnya apa? Iblis. Apa bedanya iblis dengan setan? Kalau tahu cepat katakan Allahu a'lam ya. Makin malam gitu nih. Nah, ketahuannya begini, ketahuannya. Iblis ini asalnya dari jin yang berbuat fasik, yang menyimpang. Tahu dari mana dalilnya? Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ketika kami perintahkan mereka sujud hormat kepada Adam, jin dan kalangan malaikat waktu itu semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Ini yang paling penting ya, tolong garis bawahi. Ini asalnya dari jin yang sangat taat, tapi tiba-tiba berulah. Dia menyimpang dari perintah Allah. Kata Allah, "Hei, kenapa kamu nggak sujud?" Sujud. Dia berkata, Quran surah ke-7 ayat 12, ya, Allah menyampaikan, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartu." Ketika saya perintahkan, bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Jadi ini sekaligus menegaskan pada kita, kalau kita diminta sujud, Allah nggak butuh salatnya. Allah nggak butuh sujud ruku kita. Tapi ini perintah untuk menguji kita taat atau tidak, kita yang butuh. Nah, Allah mengatakan, "Hei, saya ini perintahkan kamu, kenapa nggak sujud?" Dia jawab,